Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad M. Firdaus dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait PPT perpindahan panas. Untuk yang slide pertama yaitu alat-alat penukar kalor adalah suatu peralatan untuk perpindahan panas dari suatu fluida bertemperatur tinggi ke fluida lain bertemperatur rendah. Untuk kedua poin tersebut yaitu yang pertama yang A, alat penukar kalor langsung, yaitu fluida yang panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah dalam bejana. Untuk yang B, alat penukar kalor tidak langsung, fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin. Jadi proses perpindahan panasnya mempunyai media perantara. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu jenis-jenis alat penukar kalor. Alat penukar kalor yaitu ada 3. Yang pertama penukar kalor pipa ganda sejajar paralel dan lawan arah counterflow. Yang kedua penukar kalor selongsong tabung, N lintas selongsong dan M lintas tabung. Yang ketiga penukar kalor aliran silang. Untuk yang ketiga ini ada 2 macam yaitu yang A satu fluida campur dan lainnya tidak campur. Yang kedua fluida tak campur. Yaitu ini dia slide yang selanjutnya yaitu penukar kalor airflow complex counterflow. Yang pertama yaitu gambar internal tabing dan yang kedua internal tabing. Jadi tampilan gambarnya seperti ini pada slide yang ketiga. Untuk slide yang selanjutnya yaitu penukar kalor selongsong tabung. Gambarnya bisa dilihat. Untuk selanjutnya yaitu pipa selongsong yang untuk yang slide selanjutnya. Nah, ini beberapa gambar pipa selongsong. Ini beberapa bagian dan juga nama-nama bagian dari pipa selongsongnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penukar kalor aliran silang. Bisa dilihat bentuknya yang pertama seperti radiator mobil maupun yang lainnya. Di sini ada 3 macam yaitu yang pertama yang A kevet radiator dan yang kedua basic recuperator dan yang ke selanjutnya otomatis air conditioning conditioner. Terus selanjutnya yaitu prinsip kerja AC mobil. Yaitu bisa dilihat gambar aliran prinsip kerja AC mobil, evaporator, sensor indera panas dan juga cairan HV 134 dapat menguap. Bisa dilihat itu gambarnya udara dingin, spray bertekanan dan bersuhu rendah, expansion valve, gas bertekanan dan bersuhu rendah. Mengalir ke kompresor, gas bertekanan tinggi, lalu ke cooling fan, yaitu penyaringan udara. Dan juga nanti setelah penyaringan udara, lanjut ke spray bertekanan dan bersuhu tinggi. Selanjutnya recovery dryer. Nanti naik ke cairan refrigerator. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis alat penukar kalor. Di sini ada 3. Yang pertama penukar kalor pipa ganda sejajar paralel dan lawan arah counterflow. Yang kedua penukar kalor selongsong tabung N lintas selongsong dan M lintas tabung. Dan yang ketiga penukar kalor aliran silang. Untuk yang ketiga ada 2 macam yaitu yang pertama A satu fluida campur dan lainnya tak campur. Yang B kedua fluida tak campur. Jadi di sini ada 3 dan juga yang ketiga ada 2 macam. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama gambar sejajar penukar kalor pipa ganda dan gambar yang selanjutnya yaitu lawan arah. Untuk yang bawah sendiri penukar kalor selongsong tabung. Di sini ada bagiannya dan juga arus alur dari setiap gambar yang ditentukan. Untuk yang slide selanjutnya yaitu penukar kalor aliran silang. Untuk slide selanjutnya yaitu koefisien perpindahan kalor menyeluruh. Jadi di sini koefisien perpindahan kalor itu dapat menyeluruh. Yang slide yang pertama yaitu cold fluid, yang kedua hot fluid. Jadi di sini ada dingin dan juga pada panas. Dan di sebelahnya ada rumus terkait perpindahan kalor menyeluruh. Pada alat penukar kalor
Dua, fluida panas, dan fluida dingin. Kalor yang dilepas fluida panas, yaitu sama dengan kalor yang diterima fluida dingin. Yang kedua, kalor yang dipindahkan. Ada dua metode analisa perhitungan. Yang pertama, metode LMTD, dan yang kedua, metode NTU, efektivitas. Untuk selanjutnya, penukar kalor pipa ganda. Yang pertama yaitu sejajar, yang kedua lawan arah dengan Q, U, A sama dengan delta T, LMTD. Dengan P kalor yang dipindahkan watt, U koefisien perpindahan kalor menyeluruh, A luas permukaan perpindahan kalor, dan delta T LMTD sama dengan delta T min sama dengan beda suhu rata-rata. Jadi di sini rumusnya yaitu Q sama dengan U dikali A dikali delta T LMTD. Untuk penukar kalor pipa ganda. Nah, ini juga rumus untuk yang sejajar dan juga lawan arah. Penukar kalor selain pipa ganda untuk PK selongsong, tabung, dan PK aliran silang. Dengan P sama dengan U dikali A dikali F dikali delta T LMTD. Dengan ada dua macam yaitu delta T LMTD dihitung berdasar susunan pipa ganda lawan arah. Yang kedua, nilai F ditentukan dengan kurva GP 4.11 sampai GP 4.14 dengan cara menghitung nilai R dan P lebih dulu. Rumusnya ada di bawah ini, ada dua rumus. Dan selanjutnya yaitu constriction factor F. GP 4.11 nilai F untuk satu lintas longsor dan 24 sama dengan lintas tabung. GP 4.12 nilai F untuk dua lintas longsor dan 48 lintas tabung. Nilai F untuk menukar kalor aliran silang kedua fluida tak campur. Nah, ini untuk GP 4.14 nilai F untuk menukar kalor aliran silang satu fluida campur, satu fluida tak campur. Bisa dilihat gambarnya dan juga diagram dari mengenai contracting factor. Nah, untuk yang selanjutnya ini yaitu contoh. Air dengan laju 68 kg per MI dipanaskan dari suhu 35 derajat hingga 75 derajat. Dengan minyak yang mempunyai kalor spesifik 1,9 kJ atau kilogram derajat Celcius, kedua fluida itu dipakai dalam penukar kalor pipa ganda secara counter current, di mana minyak masuk pada suhu 110 derajat Celcius dengan keluar pada 75 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas menyeluruh sama dengan 320 WM pangkat 2 derajat Celcius. Nah, untuk yang pertama yaitu penyelesaiannya, hitung luas penukar kalor A, ditanya. Yang kedua B, hitung luas penukar kalor jika digunakan HE 1-2 dengan ketentuan sama dengan soal A. Jadi ini contoh soal dan juga penyelesaiannya ada dua. Nah, ini penyelesaiannya. Bisa dilihat. Ini untuk penyelesaian yang slide yang kedua yaitu yang ke B. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pembacaan terkait PPT kalimatnya kurang benar maupun ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.